Pak. 5 fitur yang paling banyak digunakan itu apa saja? Yang pertama info peserta. Info peserta. Kemudian Yang kedua, perubahan data peserta. Kemudian pendaftaran pelayanan untuk pendaftaran antrian ya Pak ya, atau antrian online. Iya. Kemudian screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan. Kemudian ada juga info lokasi vaskes. Info lokasi fasilitas kesehatan. Kan seluruhnya kan ada 19 ya. Betul. Kita coba sekarang di episode sini kita spill 5 itu kan. Ya. Iya. Mbak Christine kan nyampaikan ada satu yang mau di spill katanya. Ini kayaknya yang baru ya dari BPJS Kesehatan. Apa itu? Ada namanya fitur telehealth Pak. Fitur telehealth. Iya. Itu kayak Halodoc gitu ya? Iya betul, ini telekonsultasi ya Pak ya. Iya, konsultasi secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang Sahabat Prospens, yaitu adalah ruangan kita untuk berdiskusi dan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan Prospens secara bijak. Kembali hari ini juga hadir Ibu Christine atau Mbak Christine dari BPJS Kesehatan. Selamat datang kembali Mbak Christine di sini. Mudah-mudahan tidak bosan untuk kita selalu berdiskusi dan mempelajari bersama dengan sahabat-sahabat Prospens di seluruh Indonesia. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita mendownload mobile JKN. Mudah-mudahan sekarang semua peserta Prospens itu sudah memiliki mobile JKN. Nah, bagian sekarang di episode kedua itu kita akan membahas bagaimana cara menggunakannya dan kira-kira fungsi apa saja gitu biar lebih tertarik. Sekarang kita baru punyanya, ya biar kita menggunakannya seperti apa. Jadi minta bantuan nih sama Mbak Christine untuk kembali didemokan gitu kan apa-apa saja. Mungkin dari kemarin yang di-spill ya 5 apa? Fitur Pak. 5 fitur yang paling banyak digunakan itu apa saja? Oke. Kalau kemarin kan kita sudah ini ya Pak ya sudah menjelaskan ada 5 fitur yang paling banyak digunakan. Yang pertama info peserta. Info peserta. Kemudian yang kedua, perubahan data peserta. Kemudian pendaftaran pelayanan untuk pendaftaran antrian ya Pak ya, atau antrian online. Iya. Kemudian screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan. Kemudian ada juga info lokasi vaskes. Info lokasi fasilitas kesehatan. Kan seluruhnya kan ada 19 ya. Betul. Kita coba sekarang di episode sini kita spill 5 itu kan. Ya. Iya. Menu pertama. Menu pertama kita info peserta tadi ya Pak Info ya. peserta. Ya, info peserta itu ada apa saja? Di info peserta ini nanti kita bisa lihat Pak di keluarga kita ini siapa saja yang kita tanggung Pak untuk BPJS kesehatannya. Misalnya saya. Jadi berarti kita klik info peserta, Iya. lalu keluar di sana itu ada siapa saja di keluarga kita ya. Betul Pak. Yang terdaftar bersama kita ya Pak, jadi tanggungan kita. Jadi kalau misalnya ada orang tua punya anak 5, itu 7-7-nya masuk. Kalau menjadi tanggungan iya Pak. Kalau menjadi tanggungan, tetapi kalau bayarnya beda-beda, cuma yang ini saja, yang dibayar sama perusahaan saja atau sama YKP saja, gitu ya. YKP biasanya hanya sampai Hanya 2, ya, hanya 2, ya. Jadi yang kelihatan hanya peserta pensiunan dan pasangannya. Nah, di menu ini kelihatan Pak datanya nomor kartu BPJS kesehatannya, kemudian statusnya aktif apa tidak, kelas rawatnya di sebelah kanan. Berarti yang di sana itu masing-masing orang itu kan ada yang merah, ada yang hijau tuh, Ya. Bu Christine. Kalau merah artinya? Tidak aktif Pak. Kalau Merah artinya tidak aktif. Ya. Tidak aktif artinya nunggak. Bisa jadi nunggak atau mungkin meninggal dunia, Iya. ataupun hal-hal lain Pak itu sudah dinonaktifkan dari perusahaan. Iya. Jadi itu tidak aktif ya. Iya. Tidak aktif, tapi ya berarti tidak terdaftar. Betul. Jadi kalau misalnya sakit ke rumah sakit, ke Paskes tingkat 1 itu tidak bisa kalau Iya. merah. Iya. Kalau hijau berarti biru. Biru. Kalau biru aktif. Kalau biru itu aktif. Iya. Oke, nah itu apa saja yang di isinya ada informasi apa saja di informasi Di menu peserta info itu? peserta ini ada nama kita, Nama ya, kemudian statusnya aktif atau status tidak, ya, kemudian kelas rawat, kelas rawat, Ya. jadi 1, 2, atau 3. Betul. Kalau peserta Prospens, alhamdulillah semuanya adalah kelas 1 ya, semuanya kelas 1 ya. Oke, lanjut. kemudian ada kita terdaftarnya di segmen apa nih Pak? Kalau Prospens berarti di sini bukan pekerja atau pensiunan tulisannya.
Oh, bukan pekerja ya, disebutnya bukan pekerja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pensiunan, misalnya pasangan dari PNS, gitu kan, misalnya, berarti itu beda ya, bisa statusnya berbeda ya. bisa jadi Statusnya PNS adalah ya, Pak. PNS ya statusnya, walaupun hanya pasangannya PNS. Iya. Terus apa lagi? Kemudian ada tanggal lahirnya dan vaskes tingkat pertama yang kita. Oh, jadi akan kelihatan vaskes tingkat pertamanya terdaftar di mana, Betul. gitu ya? Ya. Oke, berarti itu saja untuk info peserta. Ya, nah ini biasanya kalau mau lihat ini ada yang nggak sesuai nih Pak, ternyata tanggal lahirnya salah atau mungkin saya mau pindah vaskes. Nah kita bisa pindah Pak ke menu perubahan data peserta. Oh, jadi kalau dilihat data-data tadi ternyata ada yang salah, datanya ada yang salah, Ya. maka kita masuk ke Perubahan data ada ya perubahan data peserta ya, itu di bawah ya. Ya. Di bawah ya, Nah, ya. di Perubahan data peserta. Berarti ini masuk menu kedua kita Menu kan? kedua nih, Pak. Ya, perubahan data peserta. Ada apa saja Ya. di sana? Di perubahan data peserta langsung kelihatan kartu Indonesia Sehat Pak. Ini kartu BPJS Kesehatannya. Oh, pantas ya. Berarti sekarang ini banyak dari pensiunan yang suka bertanya kartunya mana, gitu kan? Saya biasanya jawabnya itu pakai KTP saja, gitu. Jadi ternyata kartunya itu sudah ada di Ada JKN juga. Mobile. Iya. Ini sama gambarnya dengan kartu yang ada ya, ya pakai Yang hijau, pakai fisik ya, putih. Pak. Iya, Betul. sama yang fisik. Jadi Iya. sekarang kartu fisik dari BPJS Kesehatan sudah tidak ngasih Sudah lagi. tidak ada. Jadi bisa dilihatnya adalah di perubahan data peserta itu keluar ya kartunya ya. Keluar kartunya. Iya, iya. Kemudian di sini datanya lebih lengkap lagi nih Pak, data pribadi masing-masing. Nah, ada misalnya di paling atas ini ada nama peserta dan nomor kartu Pak. Ada tanda panah biru ini untuk lihat siap tanggungan kita tadi Pak. Kalau Pak Sepian misalnya sama, Iya, sama istri, ya Pak. iya. Berarti ada Pak Sepian di bawah dengan istri Bapak. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak mau perubahan data untuk Pak Sepian aja berarti pilih yang Pak Sepian aja. Iya. Kemudian mau rubah nih Pak, perubahan vaskes tingkat satunya. Iya, iya, iya. Nah, di sini nanti Bapak pilih di vaskes tingkat 1, Bapak klik. Kemudian nanti ada muncul mau yang dirubah Bapak aja atau mau sama Ibu Oh, sekalian. jadi berarti mindahin vaskes itu bisa salah Sekalian semuanya. Bisa semuanya, bisa salah satu. Jadi bisa beda-beda ya. Betul, Misalnya Pak. saya itu kan di Jakarta, Ya. istri saya kan di Bekasi, gitu. Ya. Itu bisa ya kayak Bisa, seperti Pak, itu. pilih. Satu di sini, satu di sini ya. Ya. Oke, terus Kalau mau langsung dua-duanya di paling atas ini ada perubahan satu keluarga, diklik lagi Pak. oh, perubahan satu keluarga atau Ya. perubahan satu-satu. Dicentang ya Pak ya. Iya. Kemudian tapi kalau misalnya cuma Bapak aja berarti nggak usah dicentang. Iya, berarti itu perubahan adalah perubahan paskes tingkat 1. Betul. Perubahan apa lagi kira-kira yang suka Kemudian dilakukan perubahan? perubahan nomor handphone Pak, ini juga Oh, bisa. nomor handphone. Dan perubahan email. Email juga Perubahan bisa. perubahan email ya. Kalau tidak punya email dikosongin tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa ya. apa-apa. Kalau nomor handphone berubah, tapi kita sudah punya mobile JKN tadinya, berarti itu dipindahin ya. Ya, siapa tahu Dipindahin. nomor handphonenya ganti. Nah itu nanti ada kode verifikasi OTP lagi kalau ada perubahan. Ya seperti yang di episode kemarin berarti Betul. kan caranya. Ya. Tapi kalau misalnya kita nomor handphonenya ganti, itu dan sudah terdaftar sebelumnya dan belum didaftarkan ke sana, kita masih bisa ya buka mobile JKN? Bisa, Pak. Oh bisa, karena bisa menggunakan handphone Handphone mana yang saja gitu ya. Ya. Tapi kalau ada apa-apa harus registrasi lagi misalnya agar data kita sama, kita bisa melakukan perubahan nomor handphone di perubahan. Apalagi yang biasanya suka dilakukan perubahan? Bisa alamat surat Pak, alamat surat menyurat. Tapi alamat mungkin KTP-nya masih sama. Iya. Karena KTP-nya tidak berubah ya Pak alamatnya, tapi karena sekarang lebih sering tinggal di rumah anak gitu ya Pak. Iya. Nah, ini bisa Pak berubah alamat surat menyuratnya saja. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya untuk merubah paskes Paskes tingkat tingkat 1 ya, yang Yang berubah paling itu banyak ya. yang digunakan itu Pak. Oke, udah 2 ya. Udah 2, Pak. Nah, yang selanjutnya apa? Yang ketiga, nah ini kalau sudah mau melakukan berobat nih Pak, mau ke vaskes tingkat pertama misalnya, kita pilih pendaftaran pelayanan atau antrian. Oh, jadi kalau misalnya kita sakit, mau berobat, itu bisa lewat sini. Betul, untuk antriannya Pak.
ngambil nomor antrian. Oh, jadi kita bisa tidak harus antri? Iya, jadi antri dulu di sini supaya nanti ada kita kira-kira akan dilayani jam berapa. Bapak Ibu nggak usah datang dari jam 7 pagi misalnya Pak. Nah, nanti ada perkiraan akan dilayaninya jam berapa. Oh, canggih juga ya. Iya. Berarti sekarang itu kita kalau mau ngantri ke Paskes tingkat 1 pakai mobil JKN aja sudah bisa ya? Betul Pak. Sudah ketahuan akan jam berapa gitu? Dilayaninya. Iya, dilayaninya. Iya. Coba gimana caranya? Nah, klik ya Pak ya, tadi pendaftaran pelayanan ada 2 pilih, Vaskes Iya. tingkat pertama atau Vaskes tingkat lanjut. Karena kan Iya. harus ke Vaskes tingkat pertama dulu ya Misal Pak. Paskes tingkat pertama, Iya. ya Paskes tingkat pertama, terus diklik. Diklik, kemudian kita pilih misalnya karena mau ke poli umum, ini ada pilihannya, pilih poli umum atau poli gigi ya Pak biasanya. Iya. Kemudian pilih tanggal daftar, misalnya mau berobatnya hari ini. Iya. Atau besok juga bisa, Iya. paling cepat besok. Paling lama untuk yang besok. Oh, jadi hanya bisa daftar untuk hari ini atau untuk besok. Kalau Betul. daftar seminggu lagi nggak bisa Nggak ya? bisa, Pak. Oke, terus? Kemudian pilih tenaga medis karena mungkin di Vaskes tingkat pertamanya ada beberapa dokter nih Pak yang melayani. Kita bisa milih dokter? Ya, milih dokternya. Oh, milih dokternya. Jadi di sana akan kelihatan ya dokternya Betul. siapa-siapa saja. Karena ada jam antrian juga ya Iya. Pak. Nah, misalnya kita pilih salah satu. Ya. Kemudian abis itu diisi keluhannya apa? Misalnya berobatnya karena apa nih Pak? Misalnya pusing gitu ya Pak Iya. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu tadi kan sudah berhasil ya Bapak Ibu, kita sudah berhasil mendapatkan nomor antrian online-nya, sudah pilih dokternya, sudah pilih tanggalnya, sudah terlihat di sini tanggalnya kita akan berkunjung di tanggal 8 Agustus, kemudian jamnya sudah ada juga terlihat di sini jam 8 sampai jam 5 sore dengan dokter. Dokternya juga sudah terlihat dan nomor antriannya juga sudah terlihat. Dan di sini juga bisa terlihat sisa antriannya berapa yang sedang dilayani di klinik tersebut. Dan ada estimasi waktunya kita akan dilayani kira-kira waktu tunggu kita di sana sekitar 1 jam sampai 1 jam 10 menit. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan waktunya kita mau datang ke sana tuh sekitar boleh datang sekitar setengah jam lagi untuk datang ke sana. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu buru-buru datang karena masih ada sekitar 7 orang lagi yang masih akan dilayani di Vaskes tersebut. Nah, Bu Christine, mungkin saya nambahnya gini, Mbak Christine ya. Kalau misalnya kita itu mau daftarnya bukan ke Paskes tingkat 1 yang terdaftar di dalam kan gini, kita kan bisa melakukan pelayanan Paskes tingkat 1 di tempat lain kalau kita lagi ada di luar kota. Iya. Nah, itu bisa nggak pakai ini antriannya pakai JKN Mobile? Ya Pak, kalau jadi untuk yang pendaftaran pelayanan antrian ini hanya untuk Vaskes yang kita terdaftar Pak. Oh, gitu ya. Berarti kalau lagi di luar kota tidak perlu antrian online Pak, harus datang. Tidak bisa pakai antrian online, tapi harus datang saja. Itu hanya yang bisa di Paskes tingkat 1 yang kita terdaftar ya, untuk yang antrian online. Tapi kalau Paskes tingkat lanjutan juga nanti kan setelah Bapak dapat rujukan dari Vaskes tingkat pertama, kita bisa lagi Pak pendaftaran antrian online-nya pilih tadi yang sebelahnya, Vaskes rujukan tingkat lanjut. Oke ya, jadi berarti kita lanjutkan, berarti kita adalah pakai yang kalau di Paskes tingkat 1 yang tercatat itu pakai JKN Mobile. Selanjutnya kalau lanjutan adalah nanti akan ada rujukan dan rujukan itu sudah masuk di dalam aplikasi ini ya. Jadi rujukan itu akan kelihatan di aplikasi ini kan, kita dapat rujukan ke rumah sakit mananya. Gitu jadi kan? nggak usah bawa-bawa kertasnya nih Pak, sekarang ada di aplikasi. Jadi nanti untuk antri di rumah sakit lanjutan juga bisa ya, tinggal menggunakan kamar yang ada di rumah sakit lanjutan. Iya, untuk rawat jalan ya Pak. Iya, dan baru akan ada apabila memang kita memiliki rujukan. Kayak seperti itu ya, Mbak Christine ya. Iya. Jadi sahabat-sahabat Prospen, saya pikir ini adalah suatu kemudahan bagi kita kalau misalnya mau melakukan konsultasi kepada Paskes tingkat 1 ataupun berobat ke rumah sakit tingkat berikutnya, kelanjutannya. Nah, Mbak Christine, kalau misalnya kita tidak sakit, apakah bisa kita ke Paskes tingkat 1 dan menggunakan aplikasi JKN Mobile?
Kalau sakit, Tidak sakit, misalnya gini, tidak sakit tapi ingin kontrol aja kira-kira tensi misalnya bagus atau tidak gitu kan, kayak seperti itu kan kontrol gitu misalnya, bisa nggak? Sebenarnya kalau bisa Pak, karena kan dari vaskes tingkat pertama ini ada juga target untuk kontak sehat dengan peserta Pak. Jadi harapannya juga peserta nggak cuma ketika sakit bertemu dengan dokter ya Pak. Jadi ketika sehat mau konsultasi aja gitu Iya. Tapi vaskes tingkat pertama. Konsultasi aja atau misalnya kita kan suka ada MCU sederhana gitu kan, hasil MCU juga kita bisa bawa ke vaskes tingkat 1 lalu supaya tidak antri pakai JKN Mobile. Betul. Tadi berarti keperluannya apa adalah konsultasi gitu kan, kayak seperti itu ya. Ya, jadi sahabat-sahabat Prospens, saya pikir mari kita sama-sama gunakan JKN Mobile ini khususnya untuk kita sebelum benar-benar sakit harus dibawa sama orang lain selagi masih sehat, kita coba datang ke vaskes tingkat 1 untuk konsultasi tentang kesehatan kita. Bisa di tensi, bisa juga misalnya hasil MCU kita diskusi atau kita punya keluhan apa walaupun masih sedikit kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Bahkan di vaskes tingkat 1 yang ada konsultasi gizi gitu kayak seperti itu bisa dilakukan ya. Sebenarnya ada satu nih Pak fitur di mobile JKN namanya telehealth Pak. Oh, ada telehealth ya. Ini kayak telemedicine. Tapi sebelum telehealth, saya itu dengar kan tadi juga Mbak Kristi kan menyampaikan ada tentang screening riwayat kesehatan. Ini screening itu apa sih? Screening ini sebenarnya buat mendeteksi kita punya penyakit kronis apa enggak nih Pak, punya resiko terhadap 4 penyakit kronis apa tidak. 4 penyakit kronis itu apa saja? Jantung, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, dan gagal ginjal Pak. Dan gagal ginjal, yang 4 ini bisa pakai screening kesehatan. Ya, screening riwayat kesehatan ini ada di aplikasi mobile JKN Pak. Di sebelah mana itu? Nah, ini nanti diklik dulu ya Pak menu lainnya. Oh, menu lainnya adanya. Supaya kelihatan semua. Ya. Kemudian nanti ada menu di bawah screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatan. Itu pertanyaannya banyak. Di sekitar 47 pertanyaan Pak. 47 pertanyaan. Gampang-gampang atau enggak pertanyaannya? Gampang Pak, pertanyaannya karena seputar habit kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari. Oh, kebiasaan ya. Habit itu kebiasaan ya. Kebiasaan makannya, kemudian olahraga, terus atau merokok apa tidak, ya seperti itu. Oh, jadi ngisi itu. Betul. Sebaiknya dijawabnya jujur ya Pak, supaya ketahuan nih punya resiko apa tidak. Kalau ngerokoknya berapa, jawabnya jujur gitu Pak. Nah, ini Bapak Ibu sahabat Prospen ya, yang penting kalau kita ngisi screening riwayat kesehatan, urusan kesehatan ini kita tidak boleh bohong ya, tidak boleh bohong sehingga nanti bisa disimpulkan hasil screening itu. Apa sih kesimpulannya, Mbak Christine? Jadi kalau kita sudah ngisi 47, nanti kan akan ada kesimpulan ya? Betul Pak, di akhir itu nanti kita ada notifikasinya apakah kita resiko rendah, sedang, dan tinggi. Ya, terhadap 4 penyakit tadi. Oh. Ya, nanti terlihat situ. Setelah itu, kalau misalnya kita resiko rendah, boleh nggak datang ke vaskes tingkat 1? Boleh aja Pak. Boleh aja ya. Boleh. Kita karena bisa juga dianalisa gitu kan, apakah rendah menuju sedang gitu atau rendah banget. Tapi kalau usia sudah pensiunan itu biasanya sih jarang yang rendah ya. Bagi ya. Betul Pak, betul. Ini screening ini setahun sekali ya? Minimal setahun sekali dilakukan Pak. Karena sekarang juga sudah diwajibkan Pak, sebelum kalau kita mau berobat di vaskes tingkat 1 ataupun di rumah sakit, kita diminta untuk mengisi dulu Pak. Kelihatan bahwa dia sudah lebih dari setahun tidak ngisi gitu ya? Kelihatan Pak. Oh, belum kelihatan. ngisi di tahun ini gitu. Ya, belum ngisi di tahun ini. Kalau setiap tahun itu sudah ngisi, tidak harus diisi lagi ya. Berarti nanti akan lebih cepat kalau kita berobat. Dan saya pikir ini adalah salah satu untuk melengkapi MCU. Betul Pak. Karena kan selain MCU, karena MCU juga di pensiunan itu sangat sederhana, yaitu ditambah dengan screening, ditambah dengan tadi diskusi dengan dokter. Dan saya pikir kalau lagi sehat itu kita biar bisa pilih-pilih dulu dokter ya, sama pilih-pilih dulu vaskes tingkat 1. Tadi kan bisa pindah kita vaskes tingkat 1-nya ya. Jadi biar mana yang nyaman gitu ya Pak. Mana yang nyaman, yang dokternya
enak diajak ngobrol atau bestie dengan kita gitu kan. Kalau sudah ketemu kan akan lebih klik gitu, sehingga pas kita lagi punya keluhan penyakit itu sudah ada riwayat kesehatan kita di Paskes tingkat 1-nya gitu ya Bu Christine. Dan yang terakhir, yang terakhir itu saya juga mau masuk yang tadi terakhir kan tadi ya, Pak. Mbak Christine kan spill tentang info lokasi. Info lokasi. Belum, Pak. Belum tadi ya info lokasi. Tadi baru pindah ya. Berarti ada juga info lokasi ya yang kelimanya. Sebelum ke info lokasi saya tambahkan satu Pak tentang screening riwayat ini Pak. Jadi kalau screening setelah nanti ada notifikasinya kita resiko sedang atau tinggi, peserta BPJS Kesehatan ini dapat kesempatan untuk melakukan penapisan Pak, atau MCU sederhananya justru Pak. Penapisan. Ya, kalau bahasa Indonesianya sekarang disebutnya penapisan. Nah, kalau bahasa yang biasanya MCU. apa? Oh, ya, MCU. Karena kan ada program ya Pak ya. Medical check up. Ya, jadi kalau resiko sedang sama resiko tinggi, kita datang ke Paskes tingkat 1 itu justru kita akan dilakukan MCU. Iya, betul. Iya. Ada beberapa tadi misalnya yang diabetes mellitus berarti ada pemeriksaan darah gitu ya Pak ya. Nah, ini nanti mungkin di episode selanjutnya. Itu gratis ya? Gratis Pak, tapi hanya kalau pengisian screening riwayat kesehatannya dia resiko sedang atau tinggi. Ya. Kalau misalnya tingginya atau sedangnya adalah di ginjal, nanti akan diperiksa ada itu. pemeriksaan yang sesuai untuk itu Pak. Oh gitu ya, jadi sahabat-sahabat Prospen, apabila misalnya kita ngisi screening riwayat kesehatan, lalu ternyata kita termasuk sedang atau tinggi, malah di Paskes tingkat 1 itu kita akan diberikan fasilitas MCU gitu ya. Jadi MCU-nya bisa lebih sering gitu kan, bisa karena dilakukan di Paskes tingkat 1. Itu bayar enggak? Enggak Pak. Oh enggak, Ya, itu yang penting karena pensiunan itu yang penting gratis. Betul. Gitu kan. Jadi kita harus sehat dan gratis. Ya. Oke, kita berarti lanjut ke yang kelima ya. Kelima ya Pak ya, karena kan para pensiunan ini sering mendatangi keluarganya mungkin ya Pak ya di luar kota, kemudian lagi berkunjung ternyata sakit. Nah kalau di luar kota kan kita nggak tahu nih Pak mana vaskes kita yang vaskes BPJS Kesehatan yang bekerja sama. Nah kita bisa pilih info lokasi vaskes di sini. Jadi berarti ada di sini menunya info lokasi fasilitas kesehatan ya. Ya betul. Ini kelihatan di sini peta kelihatan. Ya, gambarnya betul, peta terus. Nah nanti misalnya kita sakitnya kalau sakit emergensi kan langsung gawat darurat Pak, nggak sakit. Nah tapi kalau ini yang sakit berobat aja ya. Nah nanti cari nih Pak, misalnya kita mau cari lokasi, misalnya kita mau cari puskesmas atau klinik Pratama, pilih saja Pak, ada pilihannya puskesmas, apotek, klinik Pratama. Nah nanti klik klinik Pratama, kemudian nanti kelihatan Pak yang terdekat dengan lokasi kita saat ini. Jadi ada di sana gambar-gambar palang hijau, itu adalah lokasi-lokasi Paskes tingkat 1 yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kita tinggal datang, cuma tadi kan disampaikan tidak bisa pakai antrean online. Kita datang langsung, pakai manual dulu datang ya. Mudah-mudahan tidak ngantri panjang, gitu kayak seperti itu. Itu ya berarti info lokasi Paskes tingkat 1 ada. Kalau rumah sakit juga ada. Kalau misalnya kita UGD atau apa misalnya sakit itu langsung bisa ngelihat di sini mana yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan ya, langsung kelihatan. Jadi pilihannya apa? Pilih yang rumah sakit berarti. Pilih rumah sakit. Kalau tadi pilih puskesmas. Kalau puskesmas itu termasuk nanti dokter pribadi juga ada di sana. Pak. Kalau puskesmas hanya puskesmas saja. Kalau mau cari yang klinik berarti pilihnya yang klinik Pratama. Oh, yang klinik Pratama ya. Jadi klinik Pratama atau puskesmas itu untuk Paskes tingkat 1. Kalau rumah sakit adalah untuk pilih rumah sakit itu adalah kalau misalnya kita memerlukan IGD pas lagi di luar kota. Jadi Mbak Christine ya? Iya, betul Pak. Mudah-mudahan sudah tambah jelas. Ada 5 tadi yang disampaikan, info peserta, lalu setelah itu bagaimana kita merubah data peserta, bagaimana kalau kita misalnya mau berobat, pendaftaran pelayanan, lalu kita juga untuk melihat info lokasi fasilitas kesehatan, dan tadi melakukan screening riwayat kesehatan. Nah tadi selain 5, Mbak Christine kan nyampaikan ada satu yang mau di-spill katanya. Ini kayaknya yang baru ya dari BPJS Kesehatan. Apa itu? Ada namanya fitur telehealth Pak. Fitur telehealth. Itu kayak Halodoc gitu ya? Iya betul. Ini telekonsultasi ya Pak ya. Konsultasi secara online dengan berarti dokter. Gratis juga? Gratis Pak. Kalau Halodoc bayar? Bayar Pak. Iya. Berarti tadi kuncinya sehat dan gratis. Iya sehat dan gratis. Berarti
ada ya dari BPJS Kesehatan, berarti ada juga ternyata ya yang itunya yang kalau tidak harus datang, kita cuma mau ngobrol-ngobrol sakit-sakit sedikit gitu kan misalnya, pakai itu. Gimana caranya? Nah, tadi pilih menu fitur telehealth ya Pak ya. Telehealth. Kemudian nanti di telehealth ini, nah tapi ini ternyata harus ini Pak, harus screening riwayat kesehatan dulu sebelum menggunakan fitur telehealth. Jadi kalau mau menggunakan telehealth harus screening riwayat kesehatan. Ya. Nah, kalau sudah screening riwayat kesehatan, baru bisa masuk ke telehealth. Nanti seperti Halodoc itu ya, persis seperti itu. Ya. Nanti akan ada chat-chatan untuk dengan dokternya, yang pada akhirnya bisa dikasih obat. Nah, kalau telehealth tidak memberikan obat Pak, jadi memang hanya konsultasi saja. Kalau obat kita tetap harus datang ke vaskes tingkat pertamanya. Oh gitu ya, jadi tidak, kalau Halodoc kan bisa ada obatnya. Kalau ini tidak sampai memberikan obat, hanya untuk konsultasi saja. Siapa tahu sakit apa, nanti sebaiknya kemana gitu kan, disampaikannya seperti itu. Betul Pak. Oke, saya pikir Mbak Christine banyak sekali yang sudah kita diskusikan pada hari ini tentang mobile JKN. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Prospen semua bisa lebih jelas tahu apa itu mobile JKN. Kita sudah punya mobile JKN, lalu untuk melakukan berobat, baik pencegahan maupun berobat, bisa lebih mudah. Tadi sudah diterangkan panjang lebar, sehingga kita semua bisa melakukan pemeliharaan kesehatan. Demikian episode 2, dan salam dekat, paham, dan peduli.